Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 Mode Serius. Di sini kami akan mempresentasikan progres pengerjaan pengembangan aplikasi kami yaitu Bilbadi dari minggu kelima sampai dengan ETS ini. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Jihan Humaira dengan 3 digit NIM terakhir 079 dan rekan saya. Ada saya Berana Novianti dengan 3 digit NIM belakang 072. Dan saya Siva Fiknat dengan 3 digit NIM terakhir 09. Oke, kemudian pertama-tama kami akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dari aplikasi kami oleh Berliana Novianti. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang kami kembangkan. Kami mempunyai aplikasi bernama Bilbadi, di mana aplikasi ini adalah sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membagi tagihan secara akurat dan efisien. Aplikasi ini tuh dirancang dengan dua fitur utama, yaitu input manual untuk memasukkan data tagihan secara langsung jika untuk yang tidak ada struknya gitu. Lalu untuk fitur keduanya ada scan stroke dengan kamera, yaitu seperti mengekstraksi informasi tagihan secara otomatis. Misalnya dari sebuah resi di scan kamera dan akan diekstrak informasinya ke dalam aplikasi kami. Untuk pada tahap PTS ini, pengembangan kami mencakup fitur yang pertama yaitu fitur input manual. Sementara untuk fitur scan stroke dengan kamera akan menjadi pengembangan di masa mendatang setelah UTS. Aplikasi kami juga dikembangkan dengan teknologi Kotlin sebagai bahasa pemrograman dan juga Jetpack Compose untuk antar muka pengguna dan juga menggunakan Firebase sebagai basis data sehingga melakukan pengalaman pengguna yang intuitif dan terintegrasi. Proyek ini juga menyelesaikan permasalahan praktis, tetapi juga tidak hanya itu, tapi juga menjadi sarana pembelajaran dalam menerapkan konsep pengembangan perangkat lunak berbasis mobile sesuai kurikulum mata kuliah proyek 4. Lanjut. Untuk tujuan dari aplikasi Bilbadi kami ini, yang pertama itu adalah memungkinkan pengguna untuk membagi tagihan secara adil dan efisien melalui metode input manual dan scan stroke nanti di masa yang mendatang. Lalu yang kedua, mengimplementasikan fitur utama input manual sebagai langkah awal yang fungsional pada tahap UTS dengan rencana pengembangan fitur scan stroke menggunakan kamera pada tahap berikutnya. Lalu yang ketiga, menyediakan antarmuka pengguna yang modern dan mudah digunakan dengan memanfaatkan Jetpack Compose dan juga mengintegrasikan sistem penyimpanan data berbasis cloud menggunakan Firebase untuk memastikan data tagihan tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Dan juga memberikan pengalaman belajar dalam mengembangkan aplikasi mobile dengan teknologi terkini sebagai bagian dari mata kuliah proyek 4. Lalu untuk manfaat dari aplikasi kami sendiri, untuk bagi pengguna itu memudahkan proses pembagian tagihan tanpa perlu melakukan perhitungan manual yang rumit. Lalu juga untuk menghemat waktu dan mengurangi potensi konflik akibat kesalahan pembagian. Juga menyediakan riwayat tagihan yang tersimpan untuk referensi di masa depan. Lalu bagi pengembang, manfaatnya itu yang pertama menambah pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Kotlin, Jetpack Compose, dan Firebase. Juga yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang siklus pengembangan perangkat lunak dari analisis hingga implementasi. Dan untuk bagi akademik, ini yang pertama menjadi bukti penerapan teori pengembangan perangkat lunak dan proyek nyata, juga memberikan kontribusi pada dokumentasi proyek mahasiswa untuk keperluan evaluasi mata kuliah proyek 4. Langsung ke ruang lingkupnya. Di sini ruang lingkup yang pertama, kami melakukan pengembangan aplikasi mobile berbasis Android menggunakan Android Studio, juga menggunakan Kotlin sebagai bahasa pemrograman utama dan Jetpack Compose untuk antarmuka pengguna. Juga kami melakukan integrasi Firebase sebagai basis data untuk menyimpan informasi pengguna dan tagihan. Juga di sini kami fokus pada fitur pertama yaitu input manual untuk membagi tagihan dengan rencana pengembangan fitur scan stroke dengan kamera dan fitur tambahan lainnya pada tahap berikutnya setelah UTS. Lalu juga kami melakukan pengujian pada emulator Android dan perangkat fisik dengan sistem operasi Android versi minimal yang ditentukan. Lalu juga proyek ini dibatasi pada lingkungan akademik mata kuliah proyek 4 dan tidak mencakup rilis komersial aplikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan pada bagian model analisis. Oke, baik. Jadi, pertama-tama untuk bisnis proses dari aplikasi ini meliputi yang pertama ada login pengguna, yaitu pengguna memasukkan email dan kata sandi untuk mengakses aplikasi. Nantinya ini akan dikelola oleh Firebase Authentication. Lalu kemudian ada membuat tagihan yang secara manual. Jadi, pengguna memasukkan judul tagihan, total tagihan, dan daftar item secara manual. Dan pengguna bahkan teman atau user lain yang terlibat dalam tagihan, baik itu sesama pengguna ataupun non-pengguna. Kemudian sistem per tagihannya atau misalkan sesuai item yang dibeli oleh masing-masing partisipan. Lalu kemudian ada membuat tagihan dapat menggunakan scan stroke, tapi itu akan dikembangkan di masa yang akan datang. Nah, untuk membuat tagihan ini, pertama pengguna memindai stroke menggunakan kamera, kemudian sistem akan mengekstraksi data, yaitu item dan harga menggunakan teknologi OCR atau Optical Character Recognition.
Lalu pengguna memverifikasi data dan menambahkan teman untuk pembagian tagihan ini. Kemudian ada menyimpan dan melihat riwayat, yaitu data tagihan disimpan di Firebase dan pengguna dapat melihat daftar tagihan di dashboard. Jadi dalam dashboard itu nanti akan menampilkan list event yang masih aktif. Kemudian yang terakhir, alur ini dapat divisualisasikan dengan flowchart sederhana dalam laporan. Nah, kemudian untuk business rules dari aplikasi Split Bill ini, yang pertama untuk aturan umumnya, yaitu aplikasi memungkinkan pengguna untuk membagi tagihan antara beberapa orang. Kemudian tagihan bisa diinput secara manual atau dipindahin menggunakan kamera OCR yang akan dikembangkan pada milestone selanjutnya. Kemudian satu orang bertindak sebagai admin yang mengelola tagihan dan mengatur pembagian pembayaran. Lalu pengguna lain tidak wajib memiliki aplikasi, mereka bisa mengakses tagihan melalui link yang dihasilkan oleh event tersebut. Kemudian aplikasi menyimpan histori tagihan termasuk status pembayaran setiap peserta. Lalu untuk aturan input manual, pertama pengguna bisa membuat tagihan baru dengan mengisi nama item, kuantitas, dan harga. Nama event satu dan tidak dapat ditambah dari kali. Lalu untuk nama item, kuantitas, dan harga bisa ditambahkan hingga 50 item maksimalnya. Lalu terakhir setelah mengisi data, pengguna dapat menekan tombol split bill untuk membagi tagihan. Kemudian untuk aturan pembagian tagihan atau split bill-nya, pertama, setelah tagihan dibuat, admin dapat menentukan jumlah orang yang akan ikut membayar. Lalu setelah itu tagihan dapat dibuat dengan minimal 1 item dan maksimal 20 item. Kemudian pembagian tagihan bisa dilakukan secara merata atau sesuai jumlah tertentu yang ditentukan oleh admin. Jadi ini tuh ditentukan berdasarkan item yang dibeli oleh masing-masing partisipan. Kemudian aplikasi menghasilkan link berbagi yang bisa dikirimkan ke teman tanpa aplikasi. Dan yang terakhir, teman yang menerima link bisa melihat rincian tagihan dan jumlah yang harus dibayar. Lalu untuk aturan status pembayaran, jadi setiap peserta memiliki tagihan status pembayaran belum dibayar ataupun sudah dibayar. Lalu admin bertanggung jawab untuk menyetujui pembayaran setelah dikonfirmasi. Dan yang terakhir, jika semua peserta membayar, status tagihan berubah menjadi selesai. Lalu untuk aturan penyimpanan histori, setiap tagihan tersimpan di halaman history bill, ada di dashboard dan di list event. Kemudian history menampilkan list informasi apa saja yang sudah membayar, siapa saja yang sudah membayar dan siapa yang belum. Kemudian admin dapat menghapus history setelah semua pembayaran selesai. Lalu untuk aturan scan bill OCR atau fitur yang akan dikembangkan pada milestone selanjutnya, pengguna bisa memindai struk dari toko, contoh misalkan struk Indomaret ataupun struk Borma. Kemudian aplikasi akan mengekstrak data dari struk tersebut untuk dibuat menjadi tagihan digital. Lalu selanjutnya sama dengan input manual, pengguna bisa membagi pembayaran dengan teman dengan menambahkan teman. Lalu selanjutnya ada hubungan entitas atau entity relational diagram. Jadi di sini tuh kita menggunakan untuk entitas dan karena di sini kita menggunakan Firebase NoSQL atau Cloud Firestore. Jadi dia bukan merupakan database yang relasional. Jadi untuk penggambarannya karena dalam Cloud Firestore itu dia menggunakan dalam bentuk dokumen database-nya, di sini untuk entity-nya berada di judul tabel. Lalu untuk yang di bawahnya ini merupakan field atau variabel-variabel yang terdapat di dalam dokumen tersebut. Jadi dokumen utamanya adalah split events yang memiliki field di bawahnya dan event ID sebagai primary key-nya. Kemudian di dalam split event itu terdiri atas dua dokumen lagi, yaitu yang didefinisikan dengan subsection, yaitu ada partisipan yang memiliki primary key adalah partisipan ID, kemudian split event juga memiliki item dengan item ID sebagai primary key-nya. Lalu antara partisipan dan item, lalu hubungan relasi dari split event ke partisipan adalah one to many. Jadi satu split event bisa memiliki banyak partisipan dan banyak partisipan bisa dimiliki oleh satu event. Kemudian untuk items juga relasi dari split event ke item adalah one to many, yaitu satu split event bisa memiliki banyak item dan banyak item bisa dimiliki oleh satu split event. Kemudian untuk hubungan partisipan ke items ini digambarkan dengan dash arrow karena ini dihubungkan dengan partisipan dengan item adalah pada item assign-nya. Jadi ini digunakan jika dalam pembagian tagihan, misalkan pembagian tagihan yang dikustomisasi. Jadi item total tagihan itu berdasarkan item yang dibeli oleh partisipan. Lalu kemudian ada untuk interest atau stakeholder-nya. Jadi stakeholder yang terlibat dalam proyek ini meliputi pertama ada pengguna atau end user dengan kebutuhan membagi tagihan dengan mudah, akurat dan cepat, serta melihat riwayat tagihan. Perannya yaitu menggunakan aplikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada pengembang atau mahasiswa dengan kebutuhan menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu UTS dan UAS, mempelajari teknologi baru. Kemudian perannya di sini yaitu untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi. Lalu yang ketiga ada dosen atau penguji dengan kebutuhan menilai kualitas proyek berdasarkan analisis, desain, dan implementasi dengan peran sebagai untuk memberikan evaluasi dan masukan untuk perbaikan. Dan yang terakhir ada pihak eksternal, namun di sini opsional apabila dibutuhkan di masa depan, misalnya penyedia layanan OCR untuk fitur scan stroke.
Lalu kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi ini. Untuk kebutuhan fungsionalnya, sistem harus dapat mengautentikasi pengguna melalui email dan kata sandi, kemudian membuat tagihan baru dengan input manual, lalu ada menghitung pembagian tagihan secara rata atau berdasarkan item tertentu, lalu ada menyimpan data tagihan di Firebase, kemudian menampilkan daftar tagihan yang sudah dibuat, dan yang terakhir, rencana kedepannya adalah mengekstraksi data tagihan dari struktur dipindai. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional, untuk performanya aplikasi harus dapat merespon perintah pengguna dalam waktu kurang dari 2 detik untuk input yang manual. Lalu dari segi keamanan, data pengguna dan tagihan harus terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dalam hal skalabilitas, sistem harus mampu menangani hingga 100 pengguna aktif tanpa penurunan performa signifikan. Lalu untuk kompatibilitas, aplikasi harus berjalan pada Android versi 8 ke atas. Lalu untuk usability-nya antarmuka harus intuitif dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Dan selanjutnya untuk desain sistem model atau model desain akan dijelaskan oleh Siva Wafikna. Baik, untuk selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama ada desain data, di mana desain data aplikasi Bilbadi ini dirancang untuk mendukung kebutuhan fungsional aplikasi, yaitu pembagian tagihan secara manual. Kemudian di masa yang akan datang akan dilakukan secara scan stroke. Kemudian penyimpanan riwayat tagihan serta kolaborasi antar pengguna melalui fitur berbagi tautan. Nah, aplikasi ini menggunakan Cloud Firestore, sebuah database NoSQL berbasis cloud dari Firebase yang menawarkan struktur hierarkis berbasis koleksi dan dokumen. Struktur data dirancang untuk memastikan efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan akses, sekaligus mendukung sinkronisasi real-time untuk pengalaman pengguna yang responsif. Selanjutnya untuk struktur data utama, data dalam Bilbadi diorganisir dalam beberapa koleksi utama di Cloud Firestore dengan fokus pada entitas berikut seperti yang pertama ada user, event atau tagihan, kemudian item, partisipan, dan juga share link. Struktur hierarkis kemungkinan berhubungan antara entitas terutama untuk mendukung pembagian tagihan berdasarkan item atau pembagian rata. Berikut adalah deskripsi setiap entitas dan organisasinya. Yang pertama ada koleksi. User koleksi ini menyimpan informasi pengguna yang terautentikasi melalui Firebase Authentication. Nah, dokumennya itu ada user ID unik yang dihasilkan oleh Firebase Authentication. Kemudian untuk field-nya, yang pertama ada email, berikut contoh nama pengguna, kemudian ada create, yaitu berisi tentang timestamp saat akun dibuat. Nah, tujuannya yaitu untuk menyimpan profil pengguna atau autentikasi dan personalisasi seperti menampilkan nama pembuat event di dasar. Yang selanjutnya ada koleksi split events. Nah, koleksi ini adalah inti dari aplikasi, yaitu untuk menyimpan semua event atau tagihan yang dibuat oleh pengguna. Dokumennya itu ada event ID ya, sebagai link atau primary key yang dihasilkan secara otomatis oleh Firestore. Kemudian untuk fieldnya ada yang pertama title yang berisi judul event dan angka. Kemudian yang kedua ada total amount, yaitu berisi mengenai total tagihan dalam satuan mata uang. Kemudian ada timestamp, yaitu waktu pembuatan event. Selanjutnya ada status yang berisi status event misalnya aktif atau complete. Selanjutnya ada creator ID, di mana ini berisi mengenai ID pengguna yang membuat event. Kemudian ada share link, yaitu untuk tautan bagi event kepada anggota kepada non pengguna aplikasi. Selanjutnya ada subkoleksi. Untuk itemsnya yaitu menyimpan daftar item dalam tagihan. Dokumennya yaitu item ID. Fieldnya ada name sebagai nama item, price yaitu harga per unitnya, kemudian ada quantity yang berisi jumlah itemnya. Kemudian ada partisipan yang menyimpan daftar peserta yang terlibat dalam tagihan. Dokumennya yaitu partisipan ID. Kemudian untuk fieldnya yang pertama ada name, nama peserta, kemudian ada amount yaitu jumlah yang harus dibayar, kemudian ada payment status yaitu status pembayaran, kemudian yaitu array ID item yang terikat dengan peserta. Kemudian tujuannya yaitu untuk menyimpan informasi lengkap ya, termasuk item dan peserta serta mendukung fitur seperti dan tagihan. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar entitas. Nah, hubungan antar entitas ini dirancang untuk mendukung fleksibilitas pembagian tagihan baik secara rata maupun berdasarkan item tertentu. Yang pertama itu ada user ke event. Satu pengguna atau disebut creator membuat banyak event. Field creator ID event itu user. Kemudian itu hanya one to many. Simpan sebagai subkoleksi item hanya bersifat ya one to many. Kemudian ada event ke satu event memiliki banyak peserta disimpan sebagai subkoleksi partisipan, hubungannya ini juga sebagai one to many. Selanjutnya partisipan hubungannya one to many juga karena di mana satu peserta dapat dikaitkan dengan beberapa item. Selanjutnya ada event ke share link. Nah, setiap event memiliki satu tautan berbagi unik share link yang memungkinkan akses internal ke detail tagihan tanpa memerlukan akun. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Yang pertama ada front end. Nah, front end aplikasi Bilbadi ini dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis Android menggunakan teknologi Kotlin dan Jetpack Compose di Android Studio.
sebagai bahasa pemrograman utama untuk menangani logika proses, memberikan fleksibilitas dan keamanan tipe yang kuat dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya untuk backend aplikasi Bilbadi ini diimplementasikan menggunakan Firebase yang berfungsi sebagai backend as a service untuk mendukung semua kebutuhan server side. Nah, Firebase ini memungkinkan aplikasi berinteraksi dengan database melalui Firebase SDK tanpa memerlukan API custom. Selanjutnya untuk database, aplikasi Bilbadi menggunakan Cloud Firestore sebagai database utama untuk menyimpan semua data aplikasi. Cloud Firestore ini sebagai database NoSQL berbasis cloud dari Firebase, menyediakan yang ideal untuk kebutuhan tadi dengan koleksi utama, split event, koleksi dokumen event serta subkoleksi item dan pertemuan untuk item. Nah, untuk desain antarmuka atau interface kami buat dalam Figma, yang pertama untuk interface login autentikasi terlampir gambar seperti berikut. Selanjutnya ada juga interface untuk onboarding. Kemudian ada interface terutama yaitu create build. Dimulai dari memasukkan input event sampai menampilkannya. Kemudian ada interface dashboard. Selanjutnya yaitu bukan. Selanjutnya yaitu pengujian sistem yang akan langsung ditampilkan melalui program. Ya, jadi untuk arsitektur pengembangan di dalam file programnya kita menggunakan MVVM atau model VV model. Nah, di sini untuk split build repository ini menyimpan fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan pada file program tersebut dan terintegrasi langsung dengan Firestore-nya. Lalu untuk model ada event data yang berisi tentang terkait data class serta field-nya ada apa saja dan juga nama dan juga tipe datanya. Lalu kemudian ini untuk yang data class item, ini untuk partisipan. Di sini user profile dibuat hanya agar ketika kita membuka page profile tidak tertutup aplikasinya, karena di sini kita belum berhasil mengimplementasikan authentication sehingga untuk data user kita belum memiliki. Nah, kemudian untuk screen di sini terdiri dari add body screen, assign item screen, event detail screen, home screen, input event screen, list event screen, main screen, participant build detail screen, participant screen, profile screen, dan juga search screen. Lalu untuk temanya di sini ada main view model, lalu untuk detailnya ada main activity. Nah, jadi untuk pembagian tugas dalam pembuatan program ini, saya Janu Mayara sebagai backend dari kelompok ini dan si Hawa Fikna serta Berliana Novianti sebagai front end dalam pengembangan aplikasi ini. Jadi ini adalah hasil dari aplikasi kami. Di sini untuk dashboardnya sendiri kami masih mendapatkan error karena masih gagal memanggil fungsi untuk menampilkan list untuk eventnya masih aktif. Nah, jadi di sini ada tombol untuk mencari event, lalu ada notifikasi. Contohnya, namun ini contoh untuk melakukan pencarian seperti ini. Misalkan saya mengatakan mencari makan, maka akan muncul list event yang sesuai dengan keyword yang saya masukkan dan diurutkan berdasarkan rentang waktu yang dibuat terbaru atau descending. Nah, kemudian untuk ini adalah merupakan fitur untuk create event yang mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Berliana Novianti. Oke, untuk bagian ini kita klik tanda tambah di dashboard akan menampilkan dua opsi, yaitu input secara manual atau scan menggunakan kamera. Dan untuk pada tahap ETS ini kami membuat untuk input manual, jika diklik akan dinavigasikan ke halaman input event screen, di mana di sini terdapat beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama itu ada nama dari kreator atau admin yang akan yang mempunyai tagihan bill ini gitu. Nah, di sini perlu diisi semuanya. Coba isi semua aja. Nah, untuk pertama ini ada kolom creator name, lalu yang kedua ada creator ID. Tetapi untuk creator ID ini karena kami belum membuat login sehingga belum mempunyai akun untuk generate ID, sehingga kami masih menginputkan manual. Lalu di sini ada event name. Ini adalah nama tagihan yang akan kita buat. Misalnya karena ini input manual, mungkin untuk input manual ini tujuannya jika kita akan melakukan split bill tanpa struktur pembayaran. Misalnya di sini event name-nya kita membuat acara. Lalu untuk item name ini adalah nama item, misalnya apa ini? Ya, terus untuk quantity di sini adalah berapa banyak
total item yang kita gunakan. Dan terus di sini ada unit price, di mana itu harga untuk per item. Di sini juga ada service fee, lalu ada tax. Nah, di sini kita bisa menambahkan item lain dengan maksimal item 50 item. Atau jika tidak menambahkan, kita juga bisa langsung membuat bill dan akan dinavigasikan ke halaman event detail screen. Nah, di sini ada untuk yang sudah dibuat tadi, nongkrong. Di sini ada nama item, ada service fee, dan juga tax. Setelah dari detail screen ini, kita juga bisa menambahkan teman. Nah, untuk halaman ini mungkin bisa dijelaskan oleh si Fawa Fikna. Nah, untuk halaman ini yaitu halaman untuk melakukan penggantian status untuk partisipan, yaitu bisa dilakukan oleh kreator saja, yaitu bisa melakukan bahwa pembayaran sudah dilakukan atau belum dilakukan. Nah, sebelum itu sebelum bisa dulu partisipan pada event ini. Sebagai contoh, kita bisa menambahkan teman yang sudah terdaftar di aplikasi ataupun teman yang belum terdaftar gitu. Sebagai contoh, kita menambahkan teman yang sudah terdaftar, itu contohnya yang belum terdaftar bisa, yang sudah terdaftar ada Berliana Noprianti, ada Sipa juga, ada Jihan. Boleh mungkin Ji dipilih salah satu. Nah, ini akan terbarui secara otomatis angkanya ketika diklik. Nah, setelah di add body, nah coba untuk add body. Nah, akan muncul partisipan yang tadi sudah dipilih, dan juga bisa memilih item apa saja yang dipilih oleh masing-masing partisipan. Contohnya di sini untuk Berlin memilih, kemudian yang Jihan juga misalkan memilih. Nah, selain di input secara manual juga, jika memang ingin dibagi rata semuanya, bisa menekan tombol persen yang berada di atas. Nah, ini akan secara otomatis men-checklist semua item. Nah, kemudian di bawah ini total, subtotal, dan juga service fee ini akan terbagi secara otomatis seperti partisipan itu adanya berapa orang. Seperti itu. Next. Nah, akan muncul di halaman partisipan yang tadi untuk berapa orangnya. Nah, untuk melakukan perubahan status membayar atau belumnya, ini bisa dilakukan langsung oleh kreator dari event tersebut. Kemudian ini akan merubah status event dari yang awalnya ongoing menjadi komplit. Ketika semua partisipan sudah dilakukan penggantian status. Selanjutnya ada tombol detail juga. Ketika diklik ini akan menampilkan detail yang dimiliki oleh masing-masing partisipan gitu. Yang nantinya ini akan bisa di-share melalui generate link pada progres ke depannya. Ya. Mungkin selain fitur untuk create juga, kembali mungkin ke detail status. Nah, yang sebelumnya ke detail list mungkin. Nah, ini bisa menampilkan semua list event yang tadi sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian jika dicek detail eventnya, nah mungkin contohnya ini ada fitur untuk mendelete eventnya juga. Coba mungkin kita akan mendelete contohnya event ini. Maka akan terhapus di database-nya juga. Seperti itu. Untuk profile, untuk sementara ini belum kami tambahkan, jadi hanya sekedar menampilkan halamannya saja. Untuk home-nya juga, untuk dan beberapa grafik, cuman untuk saat ini belum terimplementasi. Mungkin untuk penjelasan dari saya dicukupkan, dikembalikan lagi kepada teman-teman, barangkali ada yang ingin menambahkan. Ya baik, izin menambahkan untuk pada list event ini tuh diurutkan, pada saat ini hanya diurutkan secara descending berdasarkan waktu pembuatan terbaru. Jadi rencana kedepannya seharusnya itu nanti ada fitur untuk filtering berdasarkan huruf ataupun berdasarkan waktu terlama ascending dan waktu terbaru descending. Oke, mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Dari Berliana, apakah ada tambahan lain? Oke, mungkin untuk presentasi pengerjaan pengembangan aplikasi Bilbadi di proyek 4 ini, di tahap milestone 1 ini, untuk kelompok kami C1 mode serius dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.